Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya Tiara Ifsat Maulina NRP 5212100139 akan mencoba untuk mengerjakan soal tugas pendahuluan praktikum sistem operasi modul 2. Ya, sekarang kita akan membahas part 1, yaitu perintah dasar Linux. Pertama, kita akan masuk ke super user menggunakan terminal. Caranya kita klik application, aksesoris, terminal. Kemudian kita tuliskan sudo spasi su. Oke. Nah, ini kita akan mencari password, maka kita akan mengetikkan password user kita. Nah, maka kita udah masuk ke home dari user itu. Kemudian kita akan membuat dua buah user dengan nama dan NRP kita. Di sini kita akan menggunakan user add. Nah, di sini kita ketikkan sudo. Ini boleh sudo, boleh pagar ya, tanda pagar boleh. Sudo user add. Kemudian nama kita. Oke. Nah, kemudian kita masukkan user satunya, yaitu NRP kita. Sudo user add. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat password untuk kedua user yang telah kita buat, yang barusan kita buat tadi. Caranya kita ketikkan sini pass wg password untuk Tiara. Nah, kita akan masukkan password baru. Oke, kita retype. Oke, successfully. Kemudian kita akan membuat password untuk user NRP. Kita ketikkan lagi pass swd user NRP. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita retype. Sebentar, kita coba password baru. Kita retype. Bismillah ya. Oke, password update successfully. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyeting user NRP sebagai user biasa dan user nama sebagai user system. Caranya adalah kita ketikkan di sini sudo spasi user mod sebentar, ada kesalahan.
sudo ng sudo lima dua satu dua satu 00139. Ini dengan begini kita menjadikan user NRP sebagai user biasa. Sudah, ada yang ditambahkan. Tadi benar kita tambahkan user mode. Nah, kemudian kita akan menjadikan user nama sebagai user system. Sudo user mode root nama yang user. Oke. Nah, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan login ke dalam user yang nama. Caranya kita ketikkan di sini su Tiara. Kita tulis lagi. Nah, kita masukkan ke passwordnya. Oke, sudah. Sekarang kita akan menampilkan user yang sedang digunakan untuk login. Caranya mudah saja. Di sini kita hanya mengetikkan who am I. Sebentar. Who am I, lalu kita enter. Nah, di sini muncul tampilan siapa user yang sedang login, yaitu Tiara. Kemudian kita akan kembali login sebagai super user, yaitu dengan kita mengetikkan exit. Maka kita akan kembali. Oke. Bentar, kita ketik lagi. Nah, kita kembali ke Tiara 139. Ini user yang sebelumnya. Lalu di sini kita akan membuat file dengan tipe txt. Dua file ya, ada dua file. Yang pertama berjudul, yang namanya adalah sistem operasi NRP, dan yang satunya adalah praktikum NRP. Di sini kita akan mengisikan tentang sejarah Windows dan Linux. Pertama caranya adalah kita ketikkan nano nama judulnya tadi sistem operasi NRP .txt. Sudah. Kemudian enter. Ya, kemudian kita akan mengetikkan di sini sejarah Microsoft Windows. Singkat saja. Sebentar.
sudah kita telah mengetikkan ini sedikit sejarah Windows, kemudian kita akan nge-save-nya. Kita tekan Ctrl O. Oke, kita save. Kemudian ya. Setelah itu kita Ctrl X, kita exit. Nah, kita akan membuat satu file yang berjudul praktikum nlp.txt. Di sini kita akan menuliskan sedikit tentang sejarah Linux. Oke, sedikit saja. Oke, selesai. Sedikit saja tentang Linux, kemudian kita akan save-nya. Ctrl O. Oke. Setelah kita save, kita kembali ke terminal. Ctrl X. Oke, udah. Nah, kita sudah membuat dua file tipe txt. Kita akan mencari lokasi file yang baru saja kita buat. Caranya adalah kita ketikkan find find name, nama filenya,
Nah, ini udah muncul letaknya. Kemudian kita find pula di sini yang praktikum. Oke, setelah kita tahu lokasi filenya, kita coba tampilkan isi dari file praktikum NRP. Caranya adalah cek praktikum Oke, nah ini muncul isi dari file tersebut tentang Linux. Sudah, kemudian kita akan membuat sebuah direktori dengan nama, yaitu nama panggilan kita, dan direktori lain yang dengan nama sistem kita. Caranya, kita ketikkan di sini mkdir nama panggilan kita, oke. Oh, kita coba dengan nama panggilan yang lain. Sudah, kemudian kita membuat direktori lain dengan nama sistem kita. Enter, sudah selesai. Kemudian kita akan memindahkan file sistem operasi nrp.txt ke dalam direktori nama panggilan kita. Caranya, kita ketikkan di sini mv sistem operasi lima dua satu dua 1000139 ke dalam nama direktori nama kita. Sudah, kita pindahkan. Kemudian kita copy file praktikum NRP ke dalam direktori tersebut. Caranya adalah kita ketikkan cp. Ini file yang praktikum NRP kita pindahkan. Kita pindahkan ke dalam direktori nama panggilan kita. Oke. Selanjutnya kita akan mengkopikan isi yang ada dalam file praktikum nrp.txt ke dalam file sistem operasi nrp.txt yang masih berada dalam direktori nama panggilan kita. Caranya, kita ketikkan di sini cp praktikum kita pindahkan ke sistem operasi NRP.
Oke, sudah selesai. Nah, kita akan ubah nama direktori tersebut menjadi praktikum sisop. Caranya kita mv Tiara Maulina, kita ubah nama direktorinya menjadi praktikum sisop. Kita sudah mengubahnya. Lalu di sini kita akan mengcopy seluruh isi file dalam direktori praktikum sisop ke dalam direktori nama asisten kita. Caranya adalah kita ketikkan di sini mv ini bukan kita pindahkan tapi kita kopikan, maka kita ketikkan di sini cp praktikum sisop ke dalam direktori nama asisten kita. Tadi namanya Aristi. Udah. Kalau mau mengeceknya, kita bisa cek di sini. Nah, di sini ini udah ada dua praktikum dua file. Udah, kemudian di praktikum sisop ini juga ada, di Tiara juga. Udah. Jika sudah, selanjutnya kita akan memindahkan direktori yang telah diubah namanya itu praktikum sisop ke dalam home. Caranya adalah kita ketikkan di sini mv, kita pindahkan direktori praktikum sisop ke dalam home. Kita coba pastikan lagi. Nah, di sini di Tiara 139 di home-nya. Sudah. Kita sudah memastikannya direktori tersebut sudah berada dalam home. Nah, setelah kita memindahkan, kita akan menghapusnya. Kita akan menghapus direktori praktikum sisop tersebut. Caranya adalah kita ketikkan di sini sudo
rm min r praktikum sisop. Kita coba cek. Nah, di sini direktori praktikum sisop sudah tidak ada, kita sudah menghapusnya. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan seluruh file atau direktori yang berada dalam USR secara lengkap. Terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, dan atribut-atributnya. Caranya adalah kita tulis di sini cd USR ada yang kurang ya. Coba kita enter USR, lalu kita ketikkan sudah. Itu sudah menampilkan. Kemudian kita akan menampilkan histori perintah yang telah kita lakukan. Kita ketikkan di sini histori. Nah, di sini muncul semua perintah yang telah kita lakukan. Banyak, dari awal sampai yang terakhir tadi, sampai histori. Lalu kita akan memindahkan dan menelusuri direktori dev, kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Kita masuk di sini. Dev, lalu enter. Udah. Nah, kita sudah di sini menelusuri direktori dev. Oke, setelah kita melihat file-file yang ada di directory, kita membukanya itu dengan ini, cat review. Salah satu contoh filenya yang saya buka adalah reviewmovie.txt. Kemudian muncullah isinya. Udah. Dan selanjutnya kita akan menggunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file dengan jenis txt yang berada dalam /etc. Nah, di sini kita telah mengetikkan sebelumnya cd etc, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan di sini grep spasi r root
Nah, sini muncul perintah dari kata root. Kita tunggu sampai selesai. Dan ya, selanjutnya kita akan mencari file dengan nama praktikum NRP yang telah kita buat sebelumnya. Caranya adalah kita ketikkan di sini find. Sebentar. Kita ketikkan find. Boom. Sini Tiara 139. Name. Praktikum 52121000139.txt. Oke. Enter. Nah, di sini kita udah tahu letaknya. Jadi kita membuat 3 yang di folder Aris Grafika, folder nama asisten, di folder nama kita, di direktori nama kita, dan di yang di super usernya. Selanjutnya kita akan membuka file tersebut dengan editor V dan editor Nano. Kita akan menampilkan hasilnya. Caranya di sini kita akan mengetikkan Nano praktikum 52121000139.txt. Kita enter. Ya, ini adalah hasil yang sebelumnya kita ketikkan. Ini hasil dari filenya. Kemudian kita akan replace kata adalah dengan kata nama kita di semua data ini. Caranya adalah kita akan kita klik ctrl backslash. Kita tekan di sini ctrl backslash. Oke, search adalah, kemudian kita replace with Tiara. Oke, replace this intense, kita pilih A. Oke, tadi di sini ada Linux adalah nama yang diberikan, sekarang menjadi Linux Tiara, nama yang diberikan. Itu contohnya. Selanjutnya kita akan memberikan atribut untuk file tersebut agar file tersebut hanya memiliki hak akses untuk user, group maupun other, hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses write. Ini kita pukul dulu. Ini kita pilih yes. Sini kita oke. Selanjutnya memberikan atribut. Kita ketikkan di sini cmod spasi praktikum 52121000139.txt. Kita coba di sini, bisakah? Udah? Bisa. 755 ini merupakan kode Moctal. Jadi di sini octal mode ini kita bisa untuk memberikan atribut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengubah hak kepemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang kita gunakan dan grup. Di sini kita ketikkan sebentar sini usernya 139, nama JPG-nya 2013 dan JPG. Oke. Yang tadi itu yang user. Sekarang kita akan mengubah hak kepemilikan ke grup. Caranya gampang. Kita ketikkan di sini chgrp chgrp, nama foldernya Tiara, kemudian namanya
filenya JPG. Oke. Udah, lalu kita akan menyeting IP komputer kita tentunya melalui terminal dengan ada ketentuannya, yaitu addressnya 3 digit, belakang itu nomor NRP kita. Maka kita ketikkan di sini sudo nano etc network, kemudian interfaces. Oke. Nah, di sini kita isikan address USB 192 168 10, lalu 3 digit itu NRP kita, NRP saya 99. Kemudian networknya kita pasang juga sama ya, 192 168 10, ini kita pasang aja. Lalu netmeshnya kita isikan di sini 255 yang seperti biasa, 255 0. Kemudian ada broadcast, kita isikan pula broadcast 192 168 10 255. Oke, lalu gateway-nya di sini kita ketikkan 10 1, yang 3 digit terakhir itu NRP kita 139. Jika sudah, kita tekan CTRL-O. Kemudian kita akan menampilkan seluruh info sistem komputer yang sedang kita gunakan, yaitu caranya kita ketikkan di sini uname oke. Nah, di sini muncul sistem info tentang sistem komputer kita. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan seluruh package yang sudah terinstall dalam sistem komputer kita. Caranya kita ketik dpkg get selection, enter. Nah, ini adalah seluruh package yang sudah terinstall. Kita bisa lihat sekilas cukup banyak dan saya juga budek. Lain kali aja kita pelajari lebih jauh. Dan selanjutnya di sini kita akan menampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Kita ketikkan sederhana, kita ketikkan stop, enter. Nah, ini adalah program-program yang sedang berjalan saat ini. Kita tunggu sejenak. Jadi ini adalah programnya. Sudah. Jika sudah, nah, kita akan menampilkan tanggal hari ini. Kita ketikkan
Date. Nah, ini tanggalnya sekarang adalah 10 Maret. Jamnya. Oh, iya seperti ini. Kemudian kita akan membersihkan layar terminal kita. Kita ketik clear. Nah, udah bersih. Nggak proxy nggak kan? Bersih kembali. Lalu kita akan restart komputer kita melalui terminal. Kita ketikkan di sini sudo reboot. Kita ini sedang merestart. Di restart Ubuntu kita. Setelah kita merestart ini, nanti kita akan matikan komputer melalui terminal. Jadi kita ingat lagi ketika merestart itu caranya adalah kita ketikkan sudo spasi reboot gitu. Kita tunggu sampai ininya. Oke. Nah, di sini kita pakai super user, kita ketikkan passwordnya. Login. Kita udah masuk lagi ke Ubuntu kita. Sekarang kita akan mematikan komputer melalui terminal. Caranya adalah kita ketikkan sudo spasi shutdown spasi minha spasi now. Password kita masukkan. Nah, ini ter-shutdown. Ya, halo teman-teman, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu instalasi paket Linux. Nah, yang pertama kita pastikan dulu bahwa kita sudah menginstal Synaptic Package Manager. Kenapa? Karena Synaptic Package Manager ini itu bukan merupakan software bawaan dari OS Ubuntu ini. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kita pastikan apakah Ubuntu kita ini sudah memilikinya atau belum. Kita cek di sistem administration. Nah, ternyata di sini kita udah ada Synaptic Package Manager. Synaptic Package Manager ini adalah untuk menginstal, meremove, dan mengupgrade software packages. Karena kita sudah menginstal, maka kita langsung menjalankannya. Oke, kita masukkan dulu passwordnya di sini. Oke. Nah, kemudian kita tunggu sejenak. Kita pilih salah satu package untuk kita install. Contohnya kita pilih di sini 2 pin Mac for installation. Oke. Kita pilih Mac sini. Nah, di sini kita klik apply. Kita pilih apply. Kemudian kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Di sini masih cukup lama. Ya, sebentar lagi kan udah selesai. Bentar lagi kita ini install software. Oke, kemudian kita klik close di sini. Kita tunggu lagi. Oke.
Maka di sini telah terinstall. Ya, selesai. Ya. Tadi ada banyak pilihan, tapi kita cukup memilih salah satu saja. Oke. Kemudian kita akan menjalankan aplikasi yang baru saja kita install melalui terminal. Kita buka terminal kita, application, aksesoris terminal. Ini kita coba di sini kita masukkan aplikasinya, contohnya Firefox. Nah, maka jendela ini akan terbuka seperti gambar berikut. Itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita jalankan melalui terminal. Nah, setelah tadi kita telah menginstal aplikasi menggunakan Synaptic Package Manager, sekarang kita akan menginstall aplikasi itu juga melalui Synaptic Package Manager. Caranya ini tadi yang kita install. Ini klik kanan, mark for removal. Oke, apply. To be remove. Apply. Nah, ini kita uninstall di sini. Kita tunggu removing software-nya. Oke, just apply. Oke, close. Nah, di sini sudah tidak terinstall, sudah uninstall di sini. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan konsol, masuk sebagai root dan mengatur repositori ke server mirror yang ada di Indonesia. Jangan lupa juga kita akan backup repositori sebagai antisipasi ya. Jadi kita juga akan melihat server mirrornya. Di sini kita buka ke terminal, aksesoris terminal. Kita ketikkan di sini sudo nano etc apt search.list. Nah, kita masukkan dulu passwordnya. Udah. Kemudian kita ketikkan di sini. Setelah muncul tampilan ini, kita ketikkan gpedit. Nah, ini yang akan nanti kita ubah. Di sini. Kemudian kita ketikkan gedit etc apt sources.list. Nah, ini adalah search listnya. Kita lihat di sini ada banyak. Nah, nanti yang akan kita ubah adalah ini http://ubuntu.com ubuntu ini. Nanti kita ganti server mirrornya. Jadi kita buka daftar repository, kita cari di internet, terus kita tambahkan server mirror lokal. Kita buka internetnya dulu. Ya, kita cari sources listnya. Saya sebelumnya sudah membookmark. Di
sini. Nah, di sini adalah ada mirror Ubuntu. Untuk kita cari server mirrornya. Nah, ini kita akan mengcopy yang ini. Oh ya, jangan lupa sebelumnya kita backup dulu yang tadi ada di sini, sources list ini. Kita harus membackupnya terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini file save as. Ini backup, kita masukkan namanya terserah. Backup search. Backup list boleh, kita klikkan save, udah. Nah, ini adalah backupannya, dan kita di sini akan mengubah ini. Nah, ini kita akan ubah tadi yang ada di sini, kita kopikan. Kita kopikan yang di backupnya. Ya, kita save. Nah, untuk mengecek apa yang tadi udah kita backup, kita ketikkan ini, kita enter. Oke. Nah, ini muncul tadi backup listnya. Kemudian ini untuk melihatnya bisa juga kita ketikkan di sini. Passwordnya. Nah, ini dia. Ini udah kita ganti. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi-aplikasi. Di sini nanti kita akan menggunakan, kita close dulu. Application Ubuntu Software Center. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba ketikkan install aplikasi yang pertama itu adalah Codec. Nah, ini caranya. Kemudian kita klik install. Masukkan passwordnya. Ini sedang proses menginstal. Di pause dulu tunggu sampai selesai. Nah, kita tunggu instalannya ini sampai selesai. In progress ya. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa melihatnya. Kodeknya ini telah kita install. Tuh. Nah, kemudian setelah kodek kita bisa mencari lagi aplikasi lain. Contohnya adalah Chromium. Ini kita bisa pilih untuk kita klik install. Kemudian kita cari lagi aplikasi lain, yaitu XMLS. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa klik dan kita install. Kemudian kita cari lagi SuperTux. Nah, ini buat games kita bisa menginstalnya juga. Aplikasi lain ada XAMPP for Linux. Kita bisa menginstalnya.
Dan yang terakhir ada wine. Nih, wine ini bisa kita install juga. Nah, di sini saya hanya menunjukkan satu cara tadi yang codec, yang lainnya dengan cara yang sama seperti menginstal codec, kita bisa menginstalnya. Kemudian kita akan menghapus satu program yang telah diinstal. Kita coba hapus tadi yang codec di sini. Nah, ini yang tadi barusan kita install, kita coba hapus ini, kita remove, kita masukkan dulu passwordnya. Oke. Nah, ini kita remove. Ya agak sayang juga ya habis kita install kita remove, tapi saya di sini hanya menunjukkan prosesnya. Oke, udah ter-remove. Ini buktinya, yaitu ada kita jika ini install, kita klik install ini. Ya, dan untuk pertanyaan terakhir, ini saya akan menjelaskan beberapa istilah berikut. Yang pertama di sini ada YAS. YAS ini adalah kependekan dari Yet Another Setup Tool, yang merupakan program bantu untuk mengkonfigurasikan sistem operasi Linux agar membuat tampilan menu menjadi interaktif dan mudah dimengerti. Yang B adalah tar.gz. Tar.gz ini adalah sebuah format untuk kompresi data pada lingkungan sistem operasi Linux pada distro apa saja. Selanjutnya ada tar.bz2. Ini adalah sebuah format file dalam bentuk jenis bitstream arsip dan nama program yang digunakan untuk menangani file tersebut. Format ini diciptakan pada hari-hari awal Unix dan standar oleh POSIX 1 tahun 1988 dan kemudian POSIX 1 tahun 2001. Nah, selanjutnya adalah make. Make di sini merupakan sebuah sintaks pada terminal yang berfungsi pada GNU yang merupakan utility untuk sekumpulan program. Nah, ini ada kesalahan. Oke. Kemudian ada deb. Deb adalah ekstensi dari format package software Debian yang seperti bagian deb dari Debian. Istilah itu berasal dari nama Debra. Package Debian juga digunakan di distro berbasis Debian seperti Ubuntu dan lain-lain. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang RPM. RPM adalah kependekan dari Package Manager. Awalnya Red Hat Package Manager, disingkat RPM. Ini merupakan sebuah sistem manajer paket. RPM ini bekerja pada dua hal, yaitu format berkas paket perangkat lunak dan sebuah alat bantu perangkat lunak bebas yang melakukan instalasi, deinstalasi, verifikasi perangkat lunak dalam format ini. RPM ditujukan kepada distribusi distro Linux. Format berkas RPM adalah format dasar dari Linux, yaitu standard base. Nah, sekian TP2 yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan akhir dari part 2, yaitu instalasi paket Linux. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.